Allah akan memasukkan orang yang ahli jamaah itu kepada surganya bila hisabin wala adabin, tanpa ada hisab dan tanpa ada siksaan. Sirat, lewat sirat seperti kilat nyambar. Nah, kilat nyambar itu apa? Secepat kilat yang meninggalkan sholat berjamaah. Walaupun sulit, tapi itu adalah amalan-amalan para kiai sepuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadzah yang kami hormati. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah, ketemu kembali dengan rutinan ngaji. Mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukurillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syukurillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa mengawali kembali kajian rutin yang biasanya kita lakukan setiap 2 minggu sekali di hari Selasa malam Rabu. Ini alhamdulillah saya ngawali kembali yang harusnya ini Ustadz yang lain, tapi tidak apa-apa, nanti yang berikutnya bergantian dengan Ustadz yang lain. Di dalam pertemuan kali ini saya akan coba untuk menyampaikan sesuatu yang mudah diucapkan, tapi sulit untuk kita lakukan. Karena hanya orang-orang terpilih, saya kira, yang mampu untuk bisa melakukan apa yang akan kita bicarakan di malam hari ini, yaitu membicarakan tentang sholat berjamaah. Ini sederhana tapi sulit dilaksanakan. Fi fadilati sholati ma'al jamaah, yaitu keutamaan kita melakukan sholat berjamaah. Mulai kecil, mulai SD, MI saja kita sudah tahu begitu luar biasanya fadilah daripada sholat jamaah. Ini mengapa ketika kita ingin melakukan sholat jamaah tapi justru sulit kita melaksanakannya? Ini problem apa sebenarnya yang terjadi? Nah, sebelum kita membicarakan tentang sholat jamaah, kita akan melihat bagaimana sebenarnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang mau mendirikan sholat, orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Ini di dalam Al-Quran dijelaskan.
Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa 'atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, di dalam kitab ini dijelaskan, yaitu orang-orang yang beriman billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Setelah itu dia melakukan amal soleh, melakukan sholat, melakukan zakat, mengeluarkan zakat. Di sini dijelaskan lahum ajruhum inda rabbihim. Lahum kadwi ladina tadi itu, yaitu adalah pahala. Orang yang menjalankan amal soleh, orang yang mendirikan sholat, orang yang mengeluarkan zakat, itu akan mendapatkan pahala, ganjaran inda rabbihim, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus kita yakini. Ini juga yang dari YouTube Setia Sahabat Sapi ini juga mengikuti bahwa kita harus meyakini ketika kita melakukan amal soleh, kita melakukan atau mendirikan sholat, kita mengeluarkan zakat, akan diberikan ganjaran, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dilanjutkan dalam ayat ini, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang punya keimanan kuat, orang yang beramal soleh, orang yang itu mendirikan sholat, orang yang mau mengeluarkan zakat, pasti dia tidak akan punya ketakutan ketika menjalankan hidup. Tidak akan pernah takut. Dia tidak akan pernah takut apa besok makan atau tidak. Besok itu diberikan rezeki atau tidak, itu tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena mempunyai keimanan yang kuat. Walaupun biasa dan dia tidak punya susah. Kayak Pak Imam Nurmudi ini tidak punya susah. Tenang gitu. Menjalaninya itu penuh dengan kedamaian. Kenapa? Ya karena keimanannya kuat kepada Allah. Nah, ketika di sini saya akan melanjutkan pembahasannya yang berhubungan di awal tadi, yaitu adalah fadilah sholat jamaah. Tidak usah banyak-banyak, itu 10 menit selesai. Yang penting makan-makannya adalah nggak ada ya camilan-camilannya. Nah, ini kalau kita memahami tentang sholat jamaah, saya kira saya kok yakin musola itu tidak akan muat kalau orang mau memahami tentang luar biasanya sholat jamaah. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla sholawatan khamsan al jamaati fal khamsat asyar. Barang siapa yang melakukan sholat 5 waktu beserta jamaah, maka dia akan mendapatkan 5 hal. Nah, ini penting. Lek nggak yakin juga usah jadi orang Islam lah kira-kira. Karena orang yang mau melakukan sholat jamaah 5 waktu, ini yang ngomong ini juga nggak bisa 5 waktu ya. Bisa jadi 3 waktu, bisa jadi 2 waktu. Ini menjadi koreksi kita bersama. Ketika kita mampu melakukan sholat jamaah 5 waktu, maka akan mendapatkan 5 hal. Yang pertama, al-awwalu la yusibuha faqrun fid dunya. Yaitu adalah tidak akan mengenai orang, tidak akan mendapatkan kefakiran di dalam dunia ini. Nah, orang yang mau menjalankan sholat jamaah itu akan dijauhkan dari kefakiran. Fakir tidak hanya kita maknai bahwa dia tidak punya uang, tapi justru artinya sederhananya begini. Banyak orang kaya tapi masih fakir itu banyak.
fakir itu masih banyak. Satu contoh begini, orang korupsi itu bukan berarti dia tidak punya uang. Dia itu punya uang, tapi fakir artinya. Banyak orang yang ngentit itu ya korupsi. Uangnya banyak, miliaran, bisa jadi 300 juta, 500 juta. Tapi dia masih fakir. Hatinya yang fakir. Ada bangun musola tidak mampu untuk bersedekah, berinfak. Ada bangun pesantren, ini Ustadz Zainal ini mau mendirikan pesantren. Ini kan sudah mulai membuat gubuk-gubuk untuk tirakatan beliau. Nah ini ketika orang itu tidak punya hati yang fakir ya, hati yang fakir, maka sebenarnya mampu untuk berbagi. Nah, orang yang berjamaah, selalu berjamaah akan dijauhkan dari kefakiran di dalam kehidupannya. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi dia cukup. Walaupun dia uangnya bisa jadi tidak ratusan miliar, tidak ratusan juta, tapi dia merasa cukup. Kenapa? Karena dia dijauhkan dari kefakiran. Yang kedua, apa yang didapat dari orang yang mau melakukan sholat berjamaah 5 waktu, yaitu adalah yarfa'u iku yarfa'u, dan angkat Allah yang yarfa'ullahu ta'ala ada berkabar, yaitu dihilangkan oleh Allah atau dihilangkan oleh Allah anhu manusia tadi itu ada berkabar, yaitu dari siksa kubur, dihilangkan dari siksa kubur. Ini enak. Jadi kalau kita menjalankan amal kita, saya kira agak sulit. Amal kita ini kan kalau mau dihitung satu hari, yang ingin Allah itu berapa jam kita tidak tahu. Bisa jadi hanya yang kedua tadi adalah Allah akan menghilangkan azab kubur. Nah, ini penting. Kalau kita nggak berpikir tentang alam barzah ya siap-siap. Karena setelah kita hidup di dunia ini kan akan ketemu dengan alam barzah. Nah, di alam barzah ini kalau nanti kita hanya mengandalkan amal-amal kita yang bisa jadi masih terhitung jari, kita bisa melalui jalur yang eksklusif. Jalur khusus yaitu adalah melakukan sholat jamaah 5 waktu. Di sini fadilahnya akan dihilangkan azab kubur. Nah, ini enak. Kayaknya enak banget. Kayaknya enak di alam barzah, di alam kubur itu dijauhkan atau dihilangkan dari siksa kubur. Kita di situ ya bisa makan apa yang kira-kira yang disukai. Kenapa? Karena kita dijauhkan dari siksa kubur yang kedua. Ini kalau orang yang mau berpikir lebih panjang, saya kira tidak akan pernah meninggalkan sholat jamaah. Saya itu sering ketemu beberapa kiai sepuh yang saya sowani. Salah satu amalan yang sering dikasih itu adalah, apalagi di torikoh gitu ya, itu adalah jangan meninggalkan sholat berjamaah. Walaupun sulit, tapi itu adalah amalan-amalan para kiai sepuh. Maka kalau di Madura, seingat saya atau sepengetahuan saya itu, setiap rumah hampir punya musola, untuk jamaah dengan tetangga dekatnya, dengan keluarganya dan seterusnya. Mengapa ada musola? Karena ingin menjaga sholat jamaahnya. Nah, yang ketiga, wasalisu yu'tiya kita berhubiyami ini.
yaitu akan mendapatkan apa? Catatan amal nanti itu dari tangan kanan. Ini selamat kalau dari catatan amal kita dari tangan kanan. Kalau dari tangan kiri kan kita berarti kalah gitu ya, atau kurang amal kita. Dan yang keempat, yumaru ala syirati kalbarkil hatom, yaitu lewat sirat seperti kilat nyambar. Kilat nyambar itu apa? Secepat kilat. Jadi orang yang ahli jamaah itu nanti ketika lewat sirat atau siratnya yang itu kalau sedikit saja kita bisa masuk ke nerakanya Allah. Kalau jamaahnya tertib, dia seperti kilat nyambar, langsung nyampe surga. Oh enak ini kayaknya. Kayaknya kalau dibayangkan enak. Nah, yang kelima, wal khamisu, yadkhulullahu ta'ala al-jannah bila hisabin wala adabin. Wah, ini yang terakhir yang paling enak. Yaitu akan dimasukkan jannahnya Allah. Allah akan memasukkan orang yang ahli jamaah itu kepada surganya bila hisabin wala adabin, tanpa ada hisab dan tanpa ada siksaan. Nah, ini kan kalau kayak saya, kayak Mas Burhan ini bisa jadi banyak dosa. Kalau banyak dosa itu kan masih mampir ke nyicipin neraka. Nah harapannya kalau nggak biar nggak nyicipin, ya salat jamaah. Kenapa? Karena di sini ada fadilah yang luar biasa, dimasukkan surga tanpa ada perhitungan dan tanpa ada siksaan. Wah ini jalur khusus. Maka Bapak Ibu, saya kira ini menjadi sangat penting, sederhana untuk kita ucapkan tapi sulit untuk kita lakukan. Karena musuh yang nyata kita itu adalah setan. Setan itu memang tidak suka kepada orang yang suka berjamaah. Satu contoh, subuh itu dahsyat sekali untuk jamaah, karena pahalanya luar biasa. Kata Nabi, andaikan orang-orang itu tahu bahwa pahalanya sholat jamaah subuh, isya dan subuh itu adalah luar biasa, maka dengan merangkak pun akan dilakukan. Tapi pertanyaannya, orang hari ini percaya dengan pahala atau tidak? Ini problemnya. Dia memilih pahala atau memilih duit, itu kan problemnya di situ. Kalau Mas Burhan ini kayaknya milih pahala, nggak milih duit, nggak suka duit Mas Burhan. Nah, problemnya kan di situ. Misalkan ketika kita bekerja, waktunya sholat jamaah, sholat zuhur, asar, maghrib atau isya, apakah kita memilih untuk sholat jamaah atau tidak? Ini sebenarnya bisa mengukur ya kita. Kalau kita tidak mampu mengukur di situ, saya kira ya tidak akan mendapatkan keistimewaan dari sholat berjamaah. Maka yang kelima ini saya kira sangat luar biasa karena akan mendapatkan surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Nah ini harapan kita semua saya kira. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan amal kita, saya kira sangat sulit. Salah satu amal yang bisa kita lakukan, istiqomahan yang kita lakukan adalah dengan melakukan sholat jamaah. Saya akan membacakan satu hadis yang terakhir, nanti saya kira cukup, tidak usah terlalu panjang. Yaitu menjelaskan ini, tapi agak bahaya ini semoga tidak menjadi salah paham. Sholatul rajulu ma'al jama'ati khairu min sholati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Sholatnya orang laki-laki atau bisa itulah ar-rajul itu yang bisa diartikan begitu. Sholatnya seorang laki-laki beserta jamaah, ya, melakukan sholat berjamaah, khairu min sholati arba'ina sanatan, lebih bagus sholat
40 tahun yang dilakukan di rumahnya munfaridan, sendirian. Jadi orang yang melakukan jamaah di masjid, di musola, satu kali melakukan jamaah itu lebih baik dibandingkan orang yang melakukan sholat 40 tahun di rumahnya sendirian, munfaridan. Bisa jadi beda kalau mungkin dengan istrinya, dengan anak-anaknya, bisa jadi berbeda. Tapi ini sholat sendirian, 40 tahun sendirian, itu lebih bagus sholat berjamaah satu kali. Nah ini kan, saya kira 40 tahun untuk sholat dengan istiqomah itu juga agak sulit. Maka pemberian keistimewaan tentang sholat jamaah ini saya kira harus kita ambil, jangan kita biarkan. Kalau yang hadir ini kan memang saya lihat ahli-ahli jamaah semua. Yang Pak Sofian ini juga setiap hari ini juga jamaah. Nah, kita melakukan jamaah itu jangan karena orang lain, tidak penting orang lain. Yang penting kita melakukan karena Allah. Maka ada orang yang memuji ya biasa saja, ada orang tidak memuji ya biasa saja. Karena tidak ada urusannya. Ini urusan kita dengan keselamatan kita nanti di dunia dan di akhirat. Nah, kalau orang ini mampu untuk memaknai begitu istimewanya sholat jamaah, saya kira masjid-masjid yang bangunan besar-besar itu akan penuh. Musola-musola yang masih kecil saya kira juga akan tidak cukup tempatnya. Tapi problemnya yang harus kita evaluasi diri adalah mengapa kita sangat berat untuk menjalankan sholat berjamaah. Sedangkan kalau kita lihat, tadi saya ngobrol dengan Pak Imam Turmudi ini, saya melihat di kampung-kampung di pedesaan itu musolahnya tidak terlalu baik, maksudnya tidak terlalu bagus, bisa jadi dari kayu, bisa jadi ada yang hanya lantainya belum sebaik musola Bumi Madinah, bisa jadi, tapi yang berjamaah lumayan banyak. Kenapa bisa begitu? Kita yang diberikan bisa jadi kehidupan yang kecukupan, tidak pernah kita kelaparan, tidak pernah kita tidak mampu makan, itu tidak ada. Tapi mengapa untuk kita melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah itu sangat sulit. Nah ini menjadi evaluasi kita. Maka ketika kita ingin mendapatkan keistimewaan, salah satunya adalah kita menjalankan sholat jamaah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang paling akhir, saya kira gerakan-gerakan sholat berjamaah itu sangat penting. Kalau kita lihat di nasional ini sudah ada gerakan sholat subuh. Ini saya kira siapapun itu yang mencetuskan untuk gerakan itu saya kira tidak menjadi penting. Tapi yang menjadi penting adalah mengajak kepada kebaikan, itulah saya kira harus kita dukung. Bisa jadi nanti ada gerakan sholat isya berjamaah, ada gerakan sholat maghrib berjamaah, ada gerakan sholat asar berjamaah, ada gerakan sholat zuhur berjamaah. Maka dengan menjalankan sholat fardu itu dengan berjamaah, insya Allah kita akan diberikan sebuah kemudahan dalam kehidupan. Dan Islam akan lebih besar, Islam akan lebih bersatu. Tidak hanya KTP kita yang Islam, tapi betul-betul Islam itu adalah yang dua lain. Islam itu mulia dan harus kita muliakan. Siapa yang akan memuliakan Islam kalau bukan orang Islam itu sendiri? Oleh karenanya kita dikit demi sedikit, kita ngaji, kita belajar. Saya juga belajar, saya mengevaluasi diri. Nanti ketika Ustadz Zainal yang ngaji, saya dengerin. Ustadz Tubuh yang ngaji, saya dengerin. Ustadz Hamid nanti yang ngaji, saya juga dengerin. Dan ini menjadi tambahan ilmu. Dengan tambahan ilmu lah itu kita akan bisa mengamalkan amalan Islam ini dengan benar.
Jangan sampai kita merasa sudah menjalankan amaliyah Islam ini dengan benar, tapi rupanya belum benar. Satu contoh, ini Syafi'iyah, misalnya Syafi'iyah. Ini sering tidak tahu di kota, nggak tahu kalau di beberapa daerah, suami istri itu ketika bersentuhan kulit, ini kalau Syafi'i kan batal. Tapi ada yang dianggap tidak batal. Ini kan problem secara fikih. Sederhana tapi itu juga menjadi problem karena tidak memahami bahwa suami ketika bertemu kulit dengan istrinya itu membatalkan wudhu, maka harus berwudhu. Kalau yang nggak paham, yang nggak ngerti, nggak pernah ngaji misalnya, itu satu. Saya merenung kemarin ketika suruh mengisi lagi, sebenarnya ini jatahnya yang lain. Kenapa ya di dalam hadis ini ketika sholat sendirian di rumah itu kok lebih bagusan sholat jamaah 40 tahun dilakukan faridan sendirian dengan berjamaah? Tak pikir apa sebabnya itu? Salah satu yang saya pikir begini, kalau misalkan orang itu, ini di NU ini yang populer ya, ketika orang itu tidak merasa tidak punya ilmu cukup di dalam bagaimana menjalankan sholat, itu lebih baik berjamaah. Kenapa? Karena ketika berjamaah imamnya alim, imamnya kayak Ustaz Zainal ini makmumnya masuk, keterima. Karena ketika berjamaah ini kan sudah satu kesatuan. Ketika imamnya sudah alim, sudah mengerti syarat rukunnya, tahu mana yang membatalkan, mana najis dan seterusnya, ya diterima. Walaupun hanya makmumnya itu bisanya cuma niat saja misalnya, tidak bisa membaca Fatihah dengan fasih misalnya, itu sudah diterima amal. Tapi kalau dia merasa sudah bisa, rupanya banyak yang salah, dia sholat sendiri, lah ini yang menjadi problem. Maka disinilah saya kira Rasulullah memberikan apa ya, amalan-amalia agama ini saya kira pasti ada hikmahnya. Dengan berjamaah, orang-orang yang belum bisa melakukan sholat dengan benar, maka tetap sah sholat. Tapi kalau sholat sendiri, Fatihah saja nggak bisa, misalkan. Terus niatnya juga, kalau niat nggak ngerti, misalkan. Najis nggak ngerti, ini ya pasti tertolak. Kok diterima Ustaz? Apa alasan bisa diterima kalau dia tidak mempunyai ilmunya? Maka saya kira penting sekali untuk kita ketika kita merasa bahwa saya belum mampu, maka salah satu caranya adalah berjamaah dengan Ustaz Zainal. Ini saya kira ini penting. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga rutinan-rutinan seperti itu tetap berjalan di Musyola Madinah. Nanti secara bergantian, Ustaz Zainal, bergantian nanti Ustaz Gugur, Ustaz Hamid, dan Ustaz-Ustaz yang lain untuk terus kita istiqomahkan, karena bisa jadi salah satu jalan jalan khusus kita masuk surganya bisa jadi jalur-jalur thalabul ilmi, yang mengajarkan ataupun yang mendengarkan, siapa tahu. Maka saya diharapkan tetap nanti kita istiqomahkan walaupun cuma 30 menit, mungkin bisa hanya 25 menit, tapi kita istiqomahkan. Dan berharap nanti Ustadz Zainal, Ustadz Tugu, Ustadz Hamid juga berkenan untuk terus kita mengisi istiqomah. Berapapun yang hadir, mau 3 orang, mau 4 orang, mau 5 orang, saya kira tidak terlalu penting itu. Saya belajar dari almarhum Kiai abahnya Gustaki itu siapa Pak Abu? Kiai Mas Duki Mahfud Al-Maghfurullah, itu Kiai besar, sering juga diundang ke musola, ke masjid pada waktu berdakwahnya. Mau 3 orang, mau 2 orang, mau 1 orang tetap ngaji. Kenapa ditanya? Kenapa tetap ngaji?
tidak penting yang mendengarkan, tapi yang penting adalah saya mutolaah. Saya juga belajar dan itu akan mendapatkan ilmu. Ini yang saya kira harus contoh para kiai yang sepuh, dia yang alim, pondoknya besar, tapi punya satu pemikiran yang luar biasa. Jangan hanya maunya ngaji itu kalau jamaahnya ribuan atau ratusan atau mungkin puluhan ribu. Ya, saya kira bukan itu esensinya, tapi keistiqomahan kita untuk mutelah ini yang saya kira penting. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf, dan tutup kajian rutin pada malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.